Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat puji kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Allah kami yang hidup. Karena penyertaan-Mu, kasih setiamu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Menjadi rema kekuatan suluh kami dalam berjalan di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bangkit dari kegagalan. Yesaya 40 ayat 27, 29 sampai 31 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tidak ada yang abadi. Nothing lasts forever. Ya, memang tidak ada apapun yang abadi di dunia ini. Baik kesuksesan seseorang tidak akan abadi. Ada hal-hal tertentu dia akan jatuh. Maupun kegagalan. Kegagalan itu tidak abadi. Suatu saat kalau kita bangun, kegagalan itu diganti dengan keberhasilan. Yang membuat kegagalan dalam hidup itu menjadi abadi adalah kalau kita menyerah, Bapak Ibu. Menyerah kepada keadaan. Tidak berusaha bangkit kembali dari kegagalan. Tertidur di dalam kegagalan itu. Salah satu contoh, saya akan menceritakan. Seorang laki-laki ketika berumur 7 tahun, dia bersama orang tuanya diusir dari rumah dan tanah milik mereka. Kemudian pada usia 9 tahun, anak laki-laki ini ditinggal oleh ibunya. Ibunya meninggal dunia. Dia berusaha berjuang. Usia 20 tahun ia bekerja di sebuah toko, namun dia terjerat hutang. Harus mengumpulkan uang selama 17 tahun untuk melunasi hutangnya dan berhasil melunasi hutangnya. Kemudian dia beberapa kali mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Bahkan kekasih yang sangat dicintainya meninggal. Dia berusaha untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan mengalami kegagalan selama 2 kali. Kegagalan demi kegagalan di dalam pernikahan dan kehilangan ketiga anaknya yang mati ketika anak-anak itu masih usia muda. Usia 47 tahun ia kalah menjadi calon presiden Amerika. Dan pada usia 52 tahun ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-16. Siapa dia? Ia bernama Abraham Lincoln. Sebuah kisah Abraham Lincoln diharapkan membangkitkan semangat Anda yang sedang dalam kegagalan saat ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bangkit dan datanglah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Maka aku akan mendapat kekuatan baru. Jangan menyerah.
Engkau akan menjadi raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapmu. Engkau akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Bangkitlah dan berharaplah kepada Tuhan. Memang manusia bisa gagal. Bahkan bisa gagal berkali-kali dalam banyak hal. Contohnya Petrus. Ya, Simon Petrus mengalami kegagalan dalam kerohanian. Dia menyangkal Yesus yang selama ini bersama-sama dengan dia. Dan yang dianggapnya sebagai guru dan Tuhannya. Tetapi situasi berbeda, akhirnya dia menyangkal Yesus. Namun apa pelajaran yang terbaik kita dapat dari Petrus? Petrus menyadari kegagalan tersebut dan ia memperbaiki dirinya. Bangkit. Sehingga kita mengenal dia sekarang sebagai orang atau rasul yang sangat bersemangat di dalam melayani Yesus Kristus. Sebaliknya, Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengalami kegagalan, dia mengkhianati Yesus, tetapi ia terus berada di dalam kegagalan itu. Dia menyerah pada kegagalan itu. Ia tidak berusaha bangkit dan memperbaiki diri. Ia mati dengan sia-sia. Sekali lagi, Abraham Lincoln mengatakan tentang kegagalan. Tidak peduli berapa kali Anda gagal. Yang penting adalah berapa kali Anda bangkit. Tuhan tidak menghendaki Anda menyerah. Dia berjanji akan mengangkat engkau bagaikan raja wali yang terbang tinggi. Mengatasi segala kegagalanmu. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki Anda menyerah dan tinggal pada kegagalan. Tetapi bangkitlah. Bangkitlah untuk meraih keberhasilan. Kiranya Roh Kudus menguatkanmu, mengangkatmu, memperluas kapasitasmu. Jika engkau hanya melihat pada kegagalan, maka semangat engkau akan pudar. Lihatlah kepada Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau tahu jalan hidup, juga kegagalan demi kegagalan yang aku alami. Namun aku percaya dan memohon agar semangatku untuk bangkit tetap ada di dalam Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku meminta kepadamu ya Tuhan. Bangkitkan semangat. Amin. Kegagalan merupakan salah satu pemacu semangat yang terbaik dalam hidupmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.